Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali, dapat bertemu kembali dengan Bapak dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Untuk pembahasan pada hari ini, sebagaimana pada minggu kemarin kita membahas tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga yang Bapak sudah sampaikan pada minggu kemarin, masalah prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, pengertian pernikahan. Yang kedua, tujuan pernikahan. Nah, kemarin sudah dibahas oleh Bapak dengan kalian pengertian dan tujuan pernikahan. Pada hari ini kita akan membahas tentang hukum pernikahan. Ya, coba kita simak bersama-sama penyampaian Bapak. Hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa madarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Nah, ya, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram, dan bisa menjadi makruh. Itu hukum nikah. Yang pertama yang Bapak barusan sebutkan, yaitu wajib. Ya, hukum nikah hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu, baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak, untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah. Dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Itu hukum nikah wajib. Ya. Yang kedua, sunnah. Sunnah ialah
bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Sekiranya tidak menikah, dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sifat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, itu nomor 2. Jadi hukum nikah itu yang tadi pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah. Nah, bagaimana keadaan mubah? Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahinya, sedangkan wanitanya rela, dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tetap tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Itu hukumnya mubah. Yang keempat, ya, hukum nikah itu yang keempat haram. Mana yang disebut dengan haram? Yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri, sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Tentang hal ini Imam Al-Qurtubi mengatakan, jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Ya, menyampaikan kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika istrinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Itu hukumnya haram.
Yang kelima, hukum nikah itu makruh. Makruh yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau mendolimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Itu siswa-siswi yang Bapak banggakan. Ulangi ya. Jadi hukum nikah itu ada 5. 1, wajib. 2, sunnah. 3, mubah. Yang 4, haram. Yang 5, makruh. Jadi hukum nikah itu ada berapa? Ada 5. Siswa-siswi yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Untuk selanjutnya, mahram. Mahram. Orang yang tidak boleh dinikahi. Ya. Orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi. Sesuai Quran surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu surah yang keempat ayat 23 dan 24. Coba lihat oleh kalian, buka pada Al-Quran ya. Quran surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu surah yang keempat, ayatnya ayat 23 dan ayat 24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum, ya, biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita. Sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, dilihat dari kondisinya, mahram terbagi kepada 2. Ya, mahram terbagi kepada 2. Pertama, mahram mu'abbad. Yang pertama apa? Mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Seperti apa? Seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Ya. Jadi yang wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya itu 1, keturunan. 2, satu susuan. 3, mertua perempuan. Anak tiri jika ibunya sudah dicampuri. Terus bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri, itu disebut mahram mu'abbad. Jadi mahram mu'abbad itu wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Yang kedua, mahram ghair mu'akkad. Mana adalah mahram sebab
menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi, tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. Yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Nah, siswa-siswi yang Bapak banggakan. Jadi yang tadi mahram ya, berdasarkan ayat yang tadi oleh Bapak sudah disebutkan, mahram dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Mana kelompok keturunan, pernikahan, persesuaian, atau jangan dikumpulkan atau dimadu. Mana contohnya? Ulangi lagi ya. Contohnya keturunan dari bersifat dari keturunan. 1, ibu dan seterusnya ke atas. 2, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. 3, saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu, tidak boleh. 4, bibi, saudara ibu, baik yang sekandung atau dengan perantara ayah atau bibi atau ibu ya. Yang kelima, bibi atau saudara ayah baik sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dan saudara perempuan terus ke atas. Itu dari kelompok keturunan. Yang kedua, tadi yang sebutkan itu dari kelompok pernikahan ya. Dari kelompok pernikahan. Mana? 1, ibu, istrinya atau mertua dan seterusnya ke atas, baik ibu dari keturunan atau susuan. Yang kedua, rabibah. Rabibah yaitu anak tiri atau anak tiri, anak istri yang dikawin dengan suami lain jika sudah bercampur dengan ibunya. Yang ketiga, istri ayah dan seterusnya ke atas. Yang keempat, wanita-wanita yang pernah dikawini atau dikawini oleh ayah, kakak, atau oleh kakek, datuk, sampai ke atas sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 22. Yang kelima, istri anaknya yang laki-laki atau menantu dan seterusnya ke bawah. Nah, yang ketiga dari persusuan, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan. Nah, yang keempat adalah yaitu dikumpul atau dimadu. 1, saudara perempuan dari istri. Yang kedua, bibi perempuan dari istri. Yang ketiga, keponakan perempuan dari istri. Ini yang tidak boleh dinikah, haram hukumnya, dan nikahnya juga tidak sah. Siswa-siswi yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sampai di sini dulu pembahasan tentang pernikahan.
Jadi ulangi ya, yang tadi hukum nikah ada berapa? Ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 haram, 5 makruh. Itu hukum nikah. Yang selanjutnya wanita yang tidak boleh dinikah ya. Wanita atau mahram, yaitu mahram itu terbagi 2 bagian. 1 mahram mu'abbad. Muhram mu'abbad itu wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Yang kedua mahram ghair mu'abbad. Mahram ghair mu'abbad, yaitu mahram sebab menghimpun 2 perempuan yang statusnya bersaudara. Contoh, saudara persesuaian kakak dan adik. Itulah yang Bapak dapat sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur kita, kesempatan kita, kesehatan kita dapat bertemu lagi dengan Bapak pada minggu yang akan datang. Insya Allah akan membahas rukun dan syarat pernikahan. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak telah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan kita semua menjadi anak soleh dan solihah, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.